pemberian bantuan ikan bandeng kepada kelompok Jadi UMKM. kami ini dimandatkan sama Pak Gubernur. Saya pengen ya pemerintah itu presiden atau menteri gitu ya, itu mempunyai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera. Hai warga Tani, ketemu lagi sama kita. Halo, sama bapak-bapak, ibu-ibu nih yang kece-kece nih. Nah, kali ini aku tuh lagi ditemani oleh beberapa orang penting di provinsi ini. boleh kenalan mungkin Bu, dari Pak siapa Pak? Saya Heri, nama saya Heri Kisnari, saya dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Banten di bidang petani sayur. Oke, selanjutnya Bu. Saya Ita dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten di bidang sama Pak Heri peningkatan daya saing Oke, selanjutnya bagian investasi dan kasasi. promosi. Oke, selanjutnya Bu. Saya Ria Aprilianti di seksi Bina Mutu dan Diversifikasi bidang peningkatan daya saing, sama kami satu bidang. Oke, selanjutnya Ibu. saya Lala Jiati dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, seksi keamanan pangan, bidang keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Oke, ini dari DKP ya Bu ya. Iya, Terus DKP. bapak-bapak, ibu-ibu dari Provinsi, DKP Provinsi. DKP Provinsi Banten. Oke, ini datang ke Kota Tangerang ini tujuannya apa Bu? Program apa ini Bu? Kami mau ada program dari Bapak Gubernur Banten dalam program pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi ya Bu ya. Iya, yaitu pemberian bantuan ikan bandeng kepada Kelompok Jadi UMKM. kami ini dimandatkan sama Pak Gubernur, Sama ya, Pak. seperti kita ketahui kan ya, sekarang ini kita semua mungkin sedunia ya, termasuk di kita terkena wabah Ya. wabah pandemi ya, Pandemi. COVID-19, dan itu sangat berpengaruh pada setiap sektor, terutama yang mungkin terkena dampaknya itu para pengusaha-pengusaha yang mungkin di bawah ya, yang Menengah. kalau mungkin di bidang kami di perikanan itu ya pengolahan perikanan, budidaya, nah itu mungkin sangat terasa sekali. Nah kemudian ini Provinsi Banten meluncurkan program untuk pemulihan ekonomi ini, Oke. dan kita Dinas Ibu. Kelautan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Provinsi Banten melaksanakan kegiatan untuk memberikan bantuan kepada UKM ya, yang ini UKM berupa bahan baku. Bahan baku. Bahan baku itu berupa ikan bandeng segar Ikan dan bandeng. surumi. Surumi itu ikan yang sudah digiling Ya. dan itu untuk diolah untuk pedagang seperti bakso ikan, pempek, sama siomay, batagor ya, yang menggunakan Ikan Ikan giling, ikan giling. Bakso ikan Ya. Oke, terus Nah, dalam rangka tersebut, nah sekarang ini kami sedang mendistribusikan bantuan tersebut ya kepada para pengolah di wilayah Kota Tangerang yang sebagaimana direkomendasikan dari Dinas Ketahanan Pangan. Iya. Oke. Ada yang mau memberi tambahan mungkin Bapak? Sebenarnya gini, ini amanat juga, betul apa kata Bu Ita tadi, bahwa ini ada aturannya, acuannya itu Pergub 41 tahun 2020, itu tentang pedoman pelaksanaan program pemulihan dampak pandemi COVID-19 2019. Itu betul apa kata Bu Ita, Dinas Kelautan Perikanan diberikan amanat untuk memberikan bantuan. Bantuan itu berbahan baku
ikan bandeng dan surimi kepada para UMKM binaan Dinas Pariwisata yang ada di Kota Provinsi Tangerang. Banten. Provinsi Banten. Oh, berarti nggak hanya di Kota Tangerang ya? Tidak hanya di Kota 8 Tangerang, kota, seluruh seluruh kabupaten Kita kota. 8 kabupaten. 8 kabupaten. Oke. Mungkin dari Ibu? Ini saya dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang mewakili kelompok pengolah pemasar ikan ya dari 10 kelompok tadi yang sudah dapat bantuan. Alhamdulillah itu ya, itu mengucapkan terima kasih sekali ya kepada Gubernur Banten, program pemulihan ekonomi nasional daerah terkait dampak pandemi COVID ya 19 ke UKM atau kelompok pengolah pemasar ikan yang binaan kami itu, dan perpanjangan tangannya yaitu urgent sektornya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Kita mengucapkan terima kasih sekali karena memang terus terang kami akui dari hasil kita monitoring ya, evaluasi ke kelompok pengolah itu penurunan pendapatan lumayan, bahkan tadi ada yang 5 anggotanya itu ibaratnya dirumahkan gitu kan, kasihan kan gitu. Makanya ini sebagai stimulus ya, bagi populasi itu suatu penghargaan ya, ada hadiah dari gubernur ya, terutama kepedulian gitu loh, support dari gubernur, dan mungkin bangga ke masyarakat lingkungannya, oh aku dapat hadiah dari gubernur kan gitu. Itu mungkin itu memang kelompok pengolah pasar itu dari 2009 itu udah kita bentuk asosiasi perikanan Bu, namanya Asosiasi Perikanan Gembinta dengan SK Kepala Dinas, dan kita selalu tiap bulan itu kan melakukan pengawasan pembinaan itu untuk rapid test kit formalin ya. Itu kita uji formalin, alhamdulillah kan dulu kadang-kadang positif sekarang negatif, dan tadi alhamdulillah bantuan dari provinsi tadi ya, dari gubernur tadi udah kita uji dengan rapid test kit formalin tuh menunjukkan hasil yang negatif. Tidak mengalami perubahan warna ke ungu ya. Di sini kan bahwa benar-benar bahwa itu bantuan yang benar-benar sehat dan aman dikonsumsi. Ya, saya ucapkan terima kasih ke Gubernur, ke DKP Provinsi. Kami juga mungkin atas nama Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Banten juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ati, mewakili Dinas Perikanan dan Pangan Kota Tangerang yang telah memberikan data UKM ke kami yang akan kami bantu, dan ya alhamdulillah hasilnya juga memuaskan, karena itu juga ini efeknya bukan ke UKM juga, itu ke pembudidaya yang lain juga efek. Karena apa? Bahan baku itu yang kita berikan ke UKM yang ada di Kota Tangerang dan perikanan itu kita ngambilnya ke pembudidaya ikan yang ada di Banten juga. Oh iya. Ya itu khususnya yang di Kabupaten Serang. Iya, Ada multi efeknya juga. Bu. Bahan yang kita berikan, yang bantuan tersebut ya, itu kita ambil juga dari para pengolah seperti surimi, dari para pengolah surimi yang ada di wilayah Provinsi Banten. Terus bandeng juga kita ambil dari tentunya melalui ini ya, melalui pihak tiga. Dan itu kita rekomendasikan sih, sekedar rekomendasi beberapa pembudidaya di ikan bandeng ya yang berada di wilayah Provinsi Banten. Karena di kita memang banyak sekali ya, itu tambak-tambak ya Bu ya. Pada masa sekarang ini pemasaran untuk mereka itu sangat menurun drastis ya, karena kita ya wabah yang kondisi sudah COVID sekian hampir 1 tahun ya, kita dari bulan Maret ya mungkin mulai kita terkena itu yang untuk wilayah di Banten itu. Nah itu berdampak sangat besar ya Bu, dampaknya. Besar untuk terutama itu dalam segi pemasaran. Mereka mungkin ya kalau secara menanam membudidaya bandeng tidak terkena dampak COVID ya. Mereka terus aja berkembang. Nah, tetapi dalam pemasarannya itu yang sulit. Nah, makanya program ini pun kita memberikan rekomendasi ya untuk menggunakan memanfaatkan para pengolah Bu yang ada di Provinsi Banten. Artinya kita semua seminimal mungkin tidak menyeluruh ya, mungkin hanya seberapa persen, tapi setidaknya kita bisa
ada memberikan manfaat dan memberikan bantuan, walaupun mungkin presentasinya ya tidak terlalu besar, tapi kita berharap ya Betul. ya melalui ya Bapak Gubernur ya yang dipercayakan kepada kami Dinas Kelautan, ya berharap walaupun sedikit tapi bisa bermanfaat dan membantu pemulihan dampak pandemi ini ya, Bu pandemi ya. ini. Berarti itu ini salah satu peran sertanya Pak Wahidin Betul, Halim ya, Bu ya. betul. Betul Gubernur, sekali. ya. Karena ya Program dari beliau juga yang dirasakan oleh masyarakat Banten khususnya ya. Contoh dalam segi tenaga kerja aja Bu ya. Kita kemarin kami juga ke Kota Tangerang juga, itu yang berbahan baku itu Iya, Bu, Surimi. yang Surimi itu mereka itu bisa artinya merekrut tenaga kerja, jadi ada untuk membantu menyiapkan bahan baku Bahan surimi baku. itu. Karena bahan bakunya itu juga dari ikan-ikan yang ambil di TP-TP yang ada di Provinsi Banten. Contohnya yang di Tangerang di Tutuwis, Iya. Lonjo, Iya. kalau yang di daerah Lebak, Budiangan. Nah itu ya ada multi efeknya juga dari program pemulihan ekonomi ini. Bukan hanya UKM-nya juga, tapi dari segi pembudaya dan penyiapan nelayan juga bermanfaat gitu. Iya, Karena daya apa namanya bahan bakunya kita beli gitu, kita beli gitu. Jadi ada multi efeknya lah ke segi yang lainnya gitu, sektor yang lainnya. Pak Wahidin Halim mungkin mendengar keluhan nelayan juga nih ya. Oh iya, pasti. Dapat tanggapan tapi nggak tahu nih pemasarannya seperti apa nih Pak, bagaimana kayak gitu. Gimana Mungkin Ibu? Buya coba yang bisa jelaskan ya. Ya, kita dengan dari program satu dari bantuan pemulihan ekonomi ini Ya. secara tidak langsung Mbak, kita membantu pemasaran teman-teman khususnya nelayan Ya. dari misalnya dan pembudidaya ikan. Jadi untuk surimi kita kan bahan bakunya beli dari para nelayan yang ada di Provinsi Banten yang tadi sudah Pak Heri jelaskan. Termasuk untuk ikan bandeng ini itu juga dibeli dari kita dari pembudidaya yang di Provinsi Banten. Selain itu kita juga melakukan pemasaran secara online, membantu teman-teman juga. Online juga Pak. Gitu. Oke. Jadi ya memang kita program ini ya kita, mudah-mudahan bermanfaat selalu lah. Online itu ada aplikasi sendiri atau gimana Bu? Teman-teman yang kita kemarin kan kita baru ada ini ya, sudah masuk di online secara ini aja Pak, kayak pemasaran kayak Tokopedia gitu ya. Oke. Jadi gini, para UKM itu ternyata udah kerjasama dengan aplikasi yang lain. yang Kayak Tokopedia, kalau terus apa Bu yang itu Bu, aplikasi yang Shopee, Shopee, Lazada, Lazada, jadi macam gitu. Termasuk pasar ya, laut. mereka pun Jadi bisa berniaga nanti. Iya, Iya, ya, betul. jadi apa sih mereka pun mungkin ya ini juga secara untuk berinovasi ya. Oh ya. Dia Pemasarannya menyesuaikan dengan kondisi. Kalau dulu mereka pemasaran Tatap mungkin muka hanya gitu ini, kan. Sekarang kalau sekarang pembeli sepi karena memang kita banyak harus tinggal di rumah, jadi mereka berinovasi dengan menggunakan media sosial ya, terutama kayak di IG, Iya. Lazada, Shopee, dan itu memang sangat membantu. Artinya mereka pengiriman hanya via pemesanan via ini aja, kayak all by WA gitu, jadi tidak face to face gitu. Contoh satu aja Sudah yang cukup bagus sih. pemasaran yang kami kemarin datangnya yang ada di kota Tangerang Selatan itu secara online mereka bisa ada yang mesen tuh dari luar Pulau Jawa Bu. Berarti nih Pak, untuk kedepannya bisa bekerja sama nih di Niaga Ya, Tani nih. Jadi ya, aplikasi itu Niaga ada- Tani ya. Gitu. ada hikmahnya juga Ada di nih. kabupaten kota. Iya. Kita bisa kerja sama ya Bu. Silakan. Jadi Kolaborasi. Iya. Kolaborasi, betul, silakan. Jadi Niaga Tani mungkin bisa bekerja sama nih Bu gitu. Misalkan kayak ini nih, saya ada kayak ikan bandeng nih, nelayan kota Tangerang mau bingung mau pemasarannya kemana, bisa bekerja sama sama Niaga Tani nih. Ya, ini contoh satu kita di kota Serang ini, Bandeng itu namanya ada kolam pecak bandeng Pecak budaya. bandeng. Pecak bandeng ya. Terus sate bandeng gitu kan. Itu kan bisa juga dibantu dari Niaga Tani kan. Wah, Cara ide pemasarannya. Ide Mungkin di bagus. kota Tangerang kalau ada pecak bandeng bisa dibuat pecak bandeng kota Tangerang gitu. Iya. Nih, Pak, harapan
saya bertanya harapan dari provinsi dulu ya, Bu. Harapan dari provinsi dan Kota Tangerang apa nih, Pak? Untuk di Dinas Ketahanan Panganan ini nih di masa pandemi ini harapannya apa Ya. Provinsi Banten ya mungkin Iya, ya, kita mewakili Provinsi Banten ya, pemerintah Provinsi Banten, harapan yang paling utama mungkin dari yang program ini ya, program ini ya tadi itu untuk memulihkan ekonomi para pengolah pasar ya di wilayah Provinsi Banten yang memang kondisinya karena dampak COVID ini terdapat penurunan ya, sangat-sangat drastis juga. Lebih dari 50% dari sebelum ya, dalam angka produktivitas dan juga penghasilan income ya. Nah itu dengan bantuan ini harapan kami ya bisa terlebih dahulu untuk memulihkan dari keterpurukan ya menuju ke kebangkitan kembali, artinya menstabilkan kembali. Nah setelah itu mungkin dengan stabil ini mereka sudah mulai bisa berusaha kembali dan lebih meningkat lagi dan ujungnya bisa lebih sejahtera lagi gitu. Ya pasti harapan kami dari pemerintah Provinsi Banten, terutama bantuan ini semoga dimanfaatkan bisa untuk meningkatkan produktivitas bagi teman-teman kelompok pengolah dan pemasar perikanan. Terus yang kedua, kita ambil hikmahnya dari pandemi ini, kita terus berupaya, berinovasi, baik itu dari segi produktivitas maupun pemasaran. Misalnya salah satu tadi yang biasa kita ketemu langsung, kita berinovasi melalui penjualan secara online. Nah itu juga bisa meningkatkan nilai ekonomi bagi teman-teman kita. Mungkin itu aja untuk sementara. Harapan kami dari Dinas Ketahanan Pangan ya terkait program gubernur ini, kami sangat terima kasih sekali. Salah satu support ke Poklasar bahwa tetap kondisi COVID pun tetap semangat ya, bangkit gitu ya. Dinas juga sering melakukan pembinaan ya, dan terutama dalam kondisi COVID ini kan yang agak terkendala kan pemasarannya ya. Nah di sini inilah kita akan bermitra dengan salah satunya Niaga Tani ya. Salah satunya andalan kita nih katanya. Terima kasih Bu. Andalan kita untuk meningkatkan pemasaran yang mungkin agak lesu ya kondisi begini nih, karena kita kan nggak bisa bebas ke pasar, tatap muka segala macam kan sekarang secara online gitu kan. Nah disinilah promosi kita melalui Tani. Kedepannya mohon untuk difasilitasi, karena terus terang kita kan di Kota Tangerang itu kan fish jelly ya, fish jelly itu masakan olahan serba ikan itu sudah terbentuk, yaitu asosiasi perikanan Gempinta itu udah terbentuk sekota Tangerang. Nah di situ kan udah punya kata komunitas ya, bahkan udah membentuk berbadan hukum ya, udah ngurus badan hukumnya, ada koperasinya. Nah di sini inilah peran Niaga Tani. Saya pengen ya pemerintah itu presiden atau menteri gitu ya, itu mempunyai mempunyai program bahwa kelautan ya, hasil laut itu benar-benar dikelola besar-besaran oleh pemerintah. Katakanlah kita kan ibaratnya lautan sangat luas kan, dan hasil laut kan sangat berlimpah gitu kan. Nah itu dari itu pengen itu pemerintah tuh membentuk suatu lembaga atau badan yang benar-benar mengurus dari industrialisasi perkapalan ya, industri perkapalan sampai dari sarananya sampai SDM-nya, terutama SDM-nya ya, dan juga terkait dengan pengolahannya gitu kan. Jadi benar-benar hasil laut itu bisa benar-benar benar-benar dimanfaatkan oleh Indonesia gitu untuk kemakmuran rakyat gitu kan, di situ gitu. Mungkin itu yang harapan kami. Pemberdayaan sektor kelautan. Iya, sektor kelautan dan perikanan. Ya. Kita nggak harus bertatap muka, tapi koneksi harus baik ya Bu ya. Oke, demikian sharing-sharing kita nih dari provinsi, dari Kota Tangerang. Sekian dari kami. Latihan dulu coba. Ayo makan ikan lawan COVID-19. Oke, gitu ya Bu ya. Yuk, 1, 2, 3. Ayo makan ikan lawan COVID-19.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.